siang juga Pak Tut. Terima kasih. Bisa silakan duduk. Terima kasih ya. Mungkin ada yang bisa dibantu Pak Tut mungkin untuk hari ini? Ya, seperti penyampaian yang kemarin, minta izin sama Pak Kepala Sekolah bahwa hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait persoalan-persoalan yang ada di sekolah Pak Wayan. Kira-kira bagaimana caranya mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Iya, silakan Pak Tut. Mungkin kalau ada yang saya bantu, nanti mungkin saya akan bantu. Mungkin kalau tidak, nanti kita sama-sama diskusi sebentar. Ya, terima kasih sekali lagi waktunya, mungkin mengganggu beberapa menit ini Pak Wayan. Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa cepat. Iya. Mungkin yang pertama-tama Pak Wayan, saya ingin mempertanyakan, ada nggak kasus yang mungkin Pak Wayan rasakan yang mungkin menjadi dilema selama ini atau mungkin yang dekat-dekat ini? Di sekolah saya ini kebetulan seperti pertanyaan Pak Ketut, ada memang satu kasus di sekolah, ya ini dilema etika, di mana rasa kedua-duanya ini rasa benar. Sama-sama benar. Iya, sama-sama benar Pak Ketut. Terus bagaimana Pak Wayan dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu dan mengambil keputusan untuk terutama kasus-kasus mana yang sama-sama benar itu yang membuat Pak Wayan dilema? Ini antara rasa kasihan dan rasa keadilan Pak Ketut. Dilemanya itu rasa kasihan dan rasa keadilan, di mana saya juga tidak bisa mematok sesuai dengan aturan karena kasusnya juga saya lihat kondisi fisik yang bersangkutan seorang guru saya ini. Berarti lagi sakit ya? Iya, kondisinya lagi sakit. Berarti sekarang proses sakitnya itu seperti apa? Proses sakitnya beliau itu kadang dalam 1 minggu beliau turun check up ke provinsi, dan sisanya dalam 1 minggu itu dia tetap berproses di sekolah, tapi prosesnya tidak maksimal. Berarti tidak efektif dalam tidak efektif. Terus langkah-langkahnya yang Bapak ambil, yang Bapak lakukan selama ini apa saja? Saya selalu memotivasi guru-guru tersebut dan selalu memberikan penguatan. Disinilah mungkin tantangan yang ibu akan hadapi, di mana kondisi dengan tugas dan tanggung jawab. Makanya sebagai seorang kepala sekolah, saya selalu memotivasi bagaimana dua ini bisa berjalan sesuai dengan tuntutan sekarang. Terus hal apa saja yang Pak KS anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus yang Bapak sampaikan tadi? Efektifnya satu, saya selalu memberikan motivasi. Kedua, saya selalu memberikan teguran jika dalam proses mungkin tidak sesuai dengan harapan tuntutan kurikulum sekarang. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, apa saja tantangan dalam kasus ini, kasus dilema etika ini yang menurut Pak Wayan yang menjadi tantangan sehingga menjadi sama-sama sulit, padahal sama-sama karena bernilai sama-sama benar. Iya, di satu sisi berkaitan dengan hati nurani Pak Ketut, dan kedua rasa kasihan. Keduanya ini kita tidak bisa pungkiri, namanya kita manusia biasa, rasa kasihan pasti ada. Makanya juga saya juga selalu juga akan tegakkan juga disiplin, tanggung jawab di sekolah pasti juga harus dijalankan. Maka inilah tantangan yang memang saya hadapi selama ini. Terus ada enggak jadwal khusus atau mungkin begitu ada persoalan Pak yang selesaikan di tempat atau ada terjadwal dalam penyelesaian kasus-kasus dilema itu? Iya, dalam dilema etika ini jika kasusnya mungkin sederhana atau biasa, mungkin saya lakukan misalnya saya langsung selesaikan di tempat. Iya. Jika kasusnya mungkin butuh penanganan yang serius, saya melakukan penjadwalan. Kadang saya evaluasi setiap dalam 1 minggu itu, saya lihat kalau memang tidak perkembangannya tidak sesuai, saya akan panggil lagi. Makanya dalam proses itu sampai mungkin kasus ini bisa selesai, saya ada buatkan jadwal khusus untuk kasus-kasus yang sangat urgent. Kemudian Pak Wayan, kira-kira faktor-faktor yang bisa mempermudah dari Pak Wayan dalam mengambil keputusan itu, kira-kira bisa mempermudah dalam kasus ini? Iya, faktor yang saya sering lakukan di sekolah, pertama itu saya melibatkan pengawas pembina saya untuk meminta solusi atau bantuan atau tanggapan, sehingga
kasus ini bisa saya selesaikan. Kedua, biasanya saya selalu berkomunikasi dengan bawahan saya, meminta tanggapan, masukan, sehingga saya juga mempermudah juga dalam mengambil keputusan. Kadang juga kayak kemarin saya mendapatkan satu kendala, kasus yang memang butuh penanganan, saya selalu berkomunikasi dengan dinas pendidikan untuk mendapatkan solusi bagaimana saya menyelesaikan kasus tersebut. Jadi banyak pihak yang saya libatkan dalam diskusi tersebut, Pak Ketua. Dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak rasakan atau atasi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Wayan petik dari kasus tersebut? Ya, sebagai seorang atasan atau penanggung jawab di satuan pendidikan, saya selalu mengedepankan rasa kasihan dengan bawahan saya, tetapi juga saya tidak pungkiri, saya juga harus berdiri sesuai dengan aturan yang berlaku di satuan pendidikan saya. Kadang juga antara dua ini harus memang sejalan yang bisa saya jalankan, antara pri kemanusiaan dengan rasa tanggung jawab. Berarti antara rasa kemanusiaan dan menegakkan disiplin harus sejalan. Iya, harus sejalan. Kadang juga tidak bisa kita pungkiri, namanya bawahan dan atasan pasti akan ada sedikit miss, tapi selama ini yang saya lakukan ini sukses sampai proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Namanya manusia pasti ada kesalahan dan kekurangan, ya mungkin itu Pak, itu mungkin gambaran. Jadi terima kasih Pak Yan waktunya, sudah memberikan saya waktu yang cukup leluasa dengan wawancara hari ini. Mungkin menjadi pembelajaran buat saya juga ke depan bagaimana menjadi seorang pimpinan yang bisa mengambil keputusan yang dimana nilai-nilai kebajikan itu selalu diangkat. Iya, saya juga Pak Ketut merasa bangga hari ini bisa Pak Ketut datang di sini. Saya juga bisa mencurhatkan kasus dilema etika ini, sehingga juga saya juga bisa dapat masukan. Mudah-mudahan nanti bukan hari ini saja saya bisa berkomunikasi, dan kedepannya bisa saya berkomunikasi lagi dengan Pak Ketut. Iya. Jadi mungkin waktunya, terima kasih Pak Yan sudah meluangkan waktu. Nanti besok-besok kalau ada yang kurang saya boleh nanti datang aja diskusi lagi. Iya, nanti terbuka di sekolah untuk Pak Ketut, karena hari ini juga saya juga dapat materi-materi yang bagus. Iya. Belum santai. Saya pamit ya. Iya, silakan Pak Ketut. Selamat pagi Pak Ketut. Jadi sesuai permohonan saya kemarin, hari ini saya datang menemui Ibu untuk mewawancarai terkait persoalan-persoalan yang ada di sekolah, Bu. Mudah-mudahan Ibu waktunya cukup untuk saya bisa menyelesaikan tugas ini yang merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak. Yang pertama-tama, Bu, mungkin ada persoalan di sekolah yang dirasa cukup rumit yang pernah Ibu rasakan. Iya. Terima kasih Pak Ketut. Ya, saya baru-baru ini ya mendapatkan sebuah masalah yang menurut saya ini agak rumit juga, karena melibatkan guru dan siswa, begitu. Ya. Dalam hal ini siswa itu adalah anak dari guru tersebut, gitu ya. Jadi siswanya terkesan bangga dan merasa lebih dari teman-temannya karena dia adalah seorang anak guru. Gitu. Terus bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang Ibu sampaikan tadi itu, apakah dia itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Ya, baik. Saya merasa ini adalah sebuah dilema etika. Kenapa? Karena si anak setelah biasa melakukan kesalahan itu sulit untuk kami tegur, karena kami merasa bahwa dia juga punya orang tua dan orang tuanya kan guru di sini gitu. Jadi kita berharap bahwa orang tuanya yang menegur gitu. Tetapi kita juga sebagai pimpinan di sini tentu harus mengarahkan bagaimana kepribadian anak itu sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Jadi anak ini karena merasa lebih dari temannya, dia itu tidak mau ditegur, dia kalau membersihkan tidak mau membersihkan, terus dia kalau terlambat tidak mau didukung karena dia merasa bahwa dia anak guru gitu. Seharusnya kan kita menegur supaya anak ini menjadi contoh kan, jadi contoh untuk temannya begitu.
kita berharap orang tuanya itu sadar gitu, tapi orang tuanya kayaknya merasa aman-aman saja sehingga tidak mengetahui bahwa anak ini termasuk menimbulkan apa ya, masalah di kelas dan beberapa pandangan kami sebagai pendidik begitu. Terus bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus tadi, untuk kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Oke. Kan anak ini kan sering buat masalah ya gitu. Sebenarnya bukan masalah juga sih, cuman kami melihat dengan karakter yang seperti itu, tidak mau dikasih tahu, tidak mau ditegur gitu kan, karena merasa lebih daripada teman-temannya. Pas ditegur kayaknya gurunya dimusuhi gitu, gitu kan, hilang lagi sopan santun, hilang lagi karakter gitu kan. Kita berharap ke orang tuanya, jadi anaknya ini pertama kan sudah biasa oleh wali kelas dipanggil, dinasihati, kamu harus menjadi contoh, kamu tidak boleh seperti ini, itu sudah biasa gitu. Tapi karena mungkin teman-teman mainnya itu seangkatannya itu adalah dia yang paling dianggap paling lebih gitu, jadi ego yang seperti itu tetap ada gitu. Kita sudah menasihati ke anak, kemudian orang tuanya juga kita panggil gitu kan, kita panggil duduk-duduk diskusi saja empat mata dengan orang tua, supaya kita sampaikan apa keinginan dari wali kelas dan guru lain terhadap perubahan dari karakter anaknya. Jadi itu merupakan bagian dari langkah-langkah ya? Iya, langkah-langkahnya seperti itu. Selanjutnya, apakah selama ini Ibu lakukan itu dalam mengambil keputusan sudah efektif pada kasus-kasus dilema etika itu atau bagaimana? Iya, oke. Kasus-kasus lain sebenarnya sudah ada juga, sama modelnya. Efektifnya itu kami harus konfirmasi dulu kebenaran dari informasi yang kami dapatkan dari wali kelas ataupun dari guru lain. Kita konfirmasi dulu kebenarannya, kemudian kita tanya pihak lain juga yang tidak bersangkutan, misalnya bukan wali kelas ya, guru lain yang sama sekali tidak mengetahui tentang masalah ini, cuma kita tanya bagaimana situasi biasanya gitu kan. Kemudian kita panggil, kita diskusi, kita kumpulkan banyak informasi, kemudian kita duduk bersama, kita diskusikan, kita cari solusi yang baik supaya jangan ada orang yang merasa dirugikan begitu. Misalnya nih anak kan sudah menjadi anak guru, ditegur sama wali kelas, jangan sampai wali kelas ini yang tidak, setelah ditegur wali kelas yang tidak saling baikan lagi antara orang tua dengan wali kelas itu. Sementara orang tua inilah teman gurunya juga gitu. Jadi harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu. Terus tantangannya dalam Ibu menyelesaikan kasus dilema etika itu seperti misalnya yang Ibu sampaikan tadi apa saja? Oke. Tantangannya ya, tantangannya adalah ketika guru merasa paling benar. Ya. Kita sudah kasih tahu kan, gitu, ini tuh begini Bu kronologinya, anaknya terlambat misalnya, terus tidak mau dihukum, gitu, disuruh juga kayaknya dia menatap gurunya, terus seakan-akan gurunya dimusuhi karena ditegur di depan temannya kenapa terlambat, ya. Orang tuanya merasa bahwa kan banyak orang lain yang terlambat gitu kan, kenapa hanya dia yang ditegur gitu kan. Banyak orang lain yang melakukan kesalahan, cuma kenapa tatapan guru yang lain itu hanya kepada anaknya gitu. Padahal kami mengatakan, jelaslah kami melihat bahwa anak ini yang harus kita tatap duluan kan. Maksudnya dalam arti kita kasih perhatian lebih. Kenapa? Karena dia adalah harus menjadi teladan gitu kan. Dia adalah guru gitu kan. Apapun tindakan gurunya yang benar itu kita puji, yang salah harus kita tegur. Walaupun sebenarnya bukan dari anak guru. Semuanya kan kita samaratakan. Cuman dengan dia menjadi anak guru, dia ada nilai lebih, dia harus menjadi teladan. Kenapa? Karena kalau anaknya baik pasti dibilang, oh iya, karena orang tuanya guru kan, gurunya di sini. Jadi orang tuanya pasti akan lebih dihormati lagi kan. Ya, tantangannya seperti itu. Kadang kalau kita kasih pemahaman, tetap juga pada pandangannya bahwa oh tidak benar, ini salah gitu kan, tetap merasa dia yang paling benar. Terkait penyelesaian persoalan itu, apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus
dilema etika ini, apakah ibu langsung menyelesaikan atau bagaimana prosedur? Oke. Kalau jadwal sih tidak ada. Iya, karena kan tidak mungkin kita menjadwalkan masalah kan gitu. Kalau penyelesaian masalah itu tergantung dari kerumitan masalahnya. Kalau ini cuma sekedar kesalahpahaman, itu lebih cepat kita selesaikan langsung di tempat, kita sampaikan dengan bahasa lisan saja. Tapi kalau dia sudah merembet kemana-mana, misalnya melibatkan orang luar, melibatkan orang tua siswa yang di luar juga, ataupun siswa yang sama sekali tidak, ini kan tidak ada hubungannya, sudah keluarlah dari sekolah masalah ini, maka kita wajib mendudukkan bersama, kita klarifikasi ini sebenarnya apa, kita mau tahu ini kronologinya bagaimana, terus cara guru menyelesaikan bagaimana. Nanti kalau sudah diceritakan semua, baru kita lihat kebaikannya, sisi positifnya ini, apakah benar gurunya sudah benar dalam menegur atau salah, memang salah sehingga si orang tua tidak menerima gitu kan. Tapi kalau kami merasa guru sudah layak menegur seperti ini karena memang tugasnya adalah mendisiplinkan kan gitu, mendidik dan mendisiplinkan. Tapi perlu juga kita kasih informasi kepada orang tua, tidak boleh mendengarkan satu pihak gitu. Misalnya langsung mendengar anaknya kan melapor saya dihukum karena begini-gini kan gitu. Tidak boleh kita mendengar satu pihak. Harus kita sama-sama kita berposisi jangan sebagai orang tua di situ. Karena kita adalah guru. Kalau kita berposisi kepada orang tua, pasti kita mengambil mengambil anak gitu kan, maksudnya iya dia subjektif, tidak objektif, dia subjektif karena ini anak saya gitu, dia harus dapatkan keadilan gitu. Tidak boleh karena masalah itu terjadi di sekolah, lingkupnya masih kalau bisa diselesaikan secara sekolah gitu kan, jangan merembet ke masalah pribadi gitu. Jadi tahapannya seperti itu, kita dudukkan bersama, kita cari solusi, kita harus mengambil keputusan dengan hati-hati supaya belakangnya itu tidak ada rentetan masa berikutnya gitu. Kemudian kira-kira faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah membantu ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika seperti tadi. Faktor utama pasti teman-teman guru ya yang berada di lingkungan sekolah ini ya, kita berharap kalau ketika terjadi masalah teman-teman itu terbuka gitu kan, yang salah memang dikatakan salah, yang benar kita katakan benar, dia harus objektif gitu kan, tidak memihak yang karena dia teman guru jadi ini kan gitu. Dan sebenarnya siswa juga sebenarnya baik sih, itu baik semua, bagus semua, cuman karena mungkin si anak lingkungannya, temannya mungkin salah berteman gitu kan, sehingga sering ada mungkin dibisik-bisiki, oh kamu tuh gini, kenapa kamu dikasih begini pada kamu anak dulu, itu tidak boleh seperti itu kan. Jadi memang harus kita perbaiki adalah lingkungannya anak-anak, semakin terus dipertajam karakternya, guru juga harus diberi kepercayaan yang utuh, jangan dilepas menjadi wali kelas, tapi masih tetap diatur segala sesuatu yang dia mau sampaikan, segala sesuatu yang harus dia putuskan itu kayak tetap diatur gitu, tidak boleh, kita beri kepercayaan kepada guru. Kemudian Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman Ibu menyelesaikan masalah yang terkait dengan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil adalah kita jangan egois, ya, jangan egois, terus kita harus legowo menerima apapun keputusan, masukan, kritikan, karena semakin kita dikritik itu membangun jiwa kita sebenarnya. Orang kita kadang tidak melihat sisi kita yang berbeda, yang tidak baik itu kan, negatif itu. Tapi orang melihat dengan seperti itu, mungkin kita akan menjadi lebih sadar. Oh ternyata saya seperti itu ya, gitu. Kita harus menerima kritik, kita harus tidak boleh mempertahankan pendapat kita ketika memang itu bersinggungan dengan orang banyak, dengan kepentingan orang banyak. Kita harus bisa mengorbankan perasaan kita gitu kan, ya demi kepentingan orang banyak sebenarnya. Tapi lama-kelamaan saya rasa dengan adanya kebiasaan seperti itu, nanti kita akan bisa memutuskan atau mengambil keputusan-keputusan terhadap masalah-masalah yang lain. Berarti perlu banyak proses dan belajar sehingga dalam pengambilan keputusan lebih tepat ya. Benar sekali. Ya, jadi
Terima kasih banyak Bu. Oh iya, Waktunya sudah selesai. Bu, ya. Oh iya, baik. Iya. Jadi mungkin besok-besok ketika saya butuh diskusi lagi saya akan kembali. Jadi terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama.